Belajar dari runtuhnya kerajaan bisnis Salim Group. Halo semuanya, siapa yang tidak tahu Indofood? Selama puluhan tahun, nama Salim Group nyaris tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tepung terigu, mie instan, semen, hingga layanan perbankan. Semuanya terasa begitu dekat, begitu biasa, seolah akan selalu ada. Banyak orang tumbuh besar bersama produk-produknya, tanpa pernah membayangkan bahwa di balik kenyamanan itu berdiri sebuah kerajaan bisnis raksasa yang sangat bergantung pada satu hal, kekuasaan yang stabil. Namun, sejarah Indonesia menyimpan ironi. Sesuatu yang dibangun selama 3 dekade ternyata bisa runtuh hanya dalam hitungan hari. Untuk memahami bagaimana itu bisa terjadi, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa ketika Indonesia baru saja berdiri dan seorang pria sederhana mulai menenun jaringan yang kelak mengubah peta ekonomi nasional. Sudono Salim, yang juga dikenal sebagai Lim Xiaolong, bukanlah pengusaha yang muncul dari panggung gemerlap. Ia memulai langkahnya dari dunia perdagangan dasar, impor dagang, distribusi logistik, dan kebutuhan militer. Di masa-masa awal kemerdekaan, ketika negara masih berjuang bertahan hidup, kemampuan menyediakan barang jauh lebih berharga daripada sekedar modal uang. Di titik inilah, jalan hidup Salim bersinggungan dengan dunia militer. Lewat relasi keluarga dan jaringan informal, ia diperkenalkan kepada seorang perwira yang kelak menjadi tokoh sentral sejarah Indonesia, Soeharto. Awalnya, hubungan itu bersifat praktis. Salim memasok kebutuhan logistik, sementara militer menyediakan perlindungan dan akses. Tidak ada sorotan media, tidak ada panggung politik, semua berlangsung senyap namun efektif. Perkenalan itu mungkin tampak biasa pada waktu itu, tetapi justru dari relasi inilah fondasi sebuah dinasti bisnis mulai dibangun. Ketika situasi politik berubah dan Soeharto perlahan naik ke puncak kekuasaan, Salim tidak ikut tampil ke depan. Ia tetap berada di belakang layar, namun pengaruhnya tumbuh seiring menguatnya rejim Orde Baru. Memasuki akhir 60-an, Indonesia memasuki fase baru. Stabilitas politik dikedepankan, pembangunan digalakan, dan negara membutuhkan mitra bisnis yang kuat. Disinilah pola simbiosis terbentuk. Negara memberikan perlindungan, kemudahan, dan akses strategis. Sebagai gantinya, kelompok pengusaha tertentu menopang sistem yang ada. Di antara semua nama yang muncul, Salim Group menjadi yang paling dominan. Perlahan tapi pasti, kerajaan itu membesar, tidak hanya satu sektor, tetapi di berbagai lini strategis. Di perbankan, berdirilah Bank Sentral Asia yang kelak menjadi bank swasta terbesar di Indonesia. Di industri pangan, Bogasari dan Indofood menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Di sektor konstruksi, Indosemen menjadi simbol pembangunan nasional. 3 pilar ini menopang satu sama lain, menciptakan mesin ekonomi yang nyaris tak tergoyahkan. Pada puncaknya, Sudono Salim dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia. Kekayaannya bukan sekedar angka, melainkan representasi kekuatan sistem yang berjalan rapi. Sementara itu, Soeharto mengukuhkan posisinya sebagai presiden terkuat dalam sejarah Republik. Keduanya berada di jalur berbeda namun saling menopang. Di balik kemegahan itu, terdapat risiko yang jarang dibicarakan. Ketika bisnis tumbuh terlalu dekat dengan politik, batas antara keberhasilan ekonomi dan ketergantungan kekuasaan menjadi kabur. Selama negara stabil, semuanya tampak aman, namun sejarah mengajarkan satu hal, stabilitas bukanlah sesuatu yang abadi. Memasuki pertengahan 1990-an, tanda-tanda kegoyahan mulai terasa. Krisis finansial Asia perlahan merayap, menghantam mata uang, perbankan, dan kepercayaan publik. Bagi konglomerasi besar seperti Salim Group, guncangan itu bukan sekedar angka di laporan keuangan, melainkan ancaman terhadap fondasi yang selama ini menopang seluruh kerajaannya. Ketika kepercayaan mulai meretak, ukuran bisnis itu berubah menjadi beban. Bank yang besar berarti resiko yang besar. Aset yang tersebar luas berarti sasaran yang terlihat jelas. Dan kedekatan dengan kekuasaan yang dulu menjadi pelindung, perlahan berubah menjadi cap yang membahayakan. Di titik inilah cerita memasuki fase paling gelapnya. Krisis ekonomi tidak lagi berdiri sendiri, ia menjelma menjadi krisis sosial lalu krisis politik.
Amarah publik mencari simbol, dan simbol itu suka atau tidak suka adalah mereka yang dianggap paling diuntungkan oleh sistem lama. Jika sebuah kerajaan dibangun bersama kekuasaan, apa yang terjadi saat kekuasaan itu runtuh? Dan ketika kemarahan rakyat meledak, apakah kekayaan masih bisa melindungi pemiliknya? Tidak ada yang benar-benar siap menghadapi kejatuhan, terlebih bagi sebuah kerajaan bisnis yang selama puluhan tahun berdiri di puncak, dilindungi stabilitas dan kekuasaan. Ketika krisis datang, ia tidak mengetuk pintu, ia menerobos, merubuhkan, dan meninggalkan puing-puing. Bagi Salim Group, momen itu bernama Mei 1998. Krisis ekonomi yang awalnya hanya tampak sebagai angka-angka di layar perlahan berubah menjadi krisis kepercayaan. Di sektor perbankan, dampaknya terasa paling cepat. Nasabah berbondong-bondong menarik simpanan mereka. Antrian panjang mengular di depan kantor-kantor bank sejak pagi buta. Kepanikan menjalar dari mulut ke mulut. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi perbankan lenyap dalam sekejap. Bank Sentral Asia berada di garis depan badai ini. Besarnya skala justru membuatnya paling rentan. Setiap penarikan dana massal memperparah luka keuangan. Dan ketika masyarakat tak lagi percaya, sebuah bank sebesar apapun bisa runtuh. Di titik ini, BCA bukan hanya menghadapi krisis likuiditas, tetapi juga krisis legitimasi di mata publik. Namun, krisis tidak berhenti di sektor keuangan. Ia menjalar ke jalanan, ke dapur-dapur rumah tangga, ke ruangan kelas, hingga ke pusat kekuasaan. Ketika tekanan ekonomi tak lagi tertahankan, kemarahan mencari sasaran, kedekatan antara pengusaha besar dan penguasa lama kini dipersepsikan sebagai simbol ketidakadilan. Salim Group, dengan seluruh kekayaan dan sejarah relasinya, berubah dari simbol kesuksesan menjadi simbol kemarahan. Di tengah sentimen anti penguasa yang memuncak, kekayaan tidak lagi dipandang sebagai hasil kerja keras, melainkan sebagai bukti kedekatan dengan sistem yang dianggap gagal. Lalu, tibalah hari-hari yang mengubah segalanya. Pertengahan Mei 1998, Jakarta dan kota-kota sekitarnya dilanda gelombang kerusuhan. Unjuk rasa berubah menjadi amukan, toko-toko dijarah, gedung-gedung dibakar, jalanan dipenuhi asap hitam dan teriakan. Dalam kekacauan itu, etnis Tionghoa menjadi sasaran utama. Stereotip lama, kecemburuan ekonomi dan propaganda bercampur menjadi kekerasan nyata. Di tengah-tengah situasi itu, Sudono Salim tidak berada di Indonesia. Ia sedang berada di luar negeri untuk menjalani perawatan medis. Ironisnya, jarak fisik itulah yang justru menyelamatkan nyawanya. Di Jakarta, hanya Antoni Salim yang masih berada di pusat aktivitas bisnis keluarga. Antoni bekerja di kawasan Sudirman, di sebuah gedung yang selama ini menjadi simbol kemapanan. Namun, pada hari-hari itu, kemapanan justru terasa seperti ancaman. Ia tidak berani pulang ke rumah ayahnya. Lingkungan permukiman warga Tionghoa telah menjadi target. Bertahan di satu tempat berarti mempertaruhkan nyawa. Kekhawatiran itu terbukti. Pada pagi hari, kabar datang, rumah keluarga Salim didatangi sekelompok massa. Mereka tidak datang untuk berdialog. Mereka membawa jerigen berisi bahan bakar, perkakas, dan kemarahan yang sudah lama terpendam. Tujuannya jelas, menghancurkan simbol kejayaan. Dalam situasi tanpa perlindungan, Antoni dihadapkan pada keputusan paling pahit. Melawan berarti pertumpahan darah, bertahan berarti nyawa melayang. Maka dipilihlah opsi yang tak pernah dibayangkan sebelumnya, membiarkan rumah itu rusak. Dalam hitungan menit, mobil-mobil di garasi dilalap api, isi rumah dijarah, lukisan dicopot, furnitur dihancurkan, dinding dicoret dengan kata-kata penuh kebencian, asap hitam membumbung tinggi, menjadi penanda bahwa satu babak kejayaan telah berakhir. Di jalanan, foto Sudono Salim dilemparin batu, diinjak lalu dibakar. Kekayaan yang dulu diagungkan kini menjadi objek penghinaan. Apakah ini harga yang harus dibayar ketika bisnis terlalu dekat dengan kekuasaan? Melihat Jakarta yang semakin tak terkendali, Antoni menyadari satu hal. Ia harus pergi. Bukan untuk menyelamatkan aset, tetapi untuk menyelamatkan diri. Ia menuju bandara dan meninggalkan Indonesia dengan pesawat pribadi.
Dari luar negeri, ia hanya bisa menyaksikan kehancuran itu melalui laporan dan kabar yang datang bertubi-tubi. Setelah kerusuhan merada, kerugian nyata mulai terlihat. Puluhan cabang BCA rusak, dibakar dan dijarah. ATM dihancurkan, Indofood ikut terdampak. Pabrik dan pusat distribusi porak-poranda. Mesin ekonomi yang selama ini berjalan tanpa henti tiba-tiba terhenti total. Puncaknya datang tak lama setelah Soeharto lengser. Pemerintah mengambil alih BCA demi mencegah kehancuran sistem perbankan nasional. Dengan satu keputusan, Salim Group kehilangan aset terbesarnya. Bank yang dibangun selama puluhan tahun tak lagi berada di tangan keluarga pendirinya. Kerajaan itu runtuh bukan perlahan tapi dalam sekejap mata. Namun, cerita tidak berakhir di sana. Dari puing-puing kehancuran, Salim Group perlahan menyusun ulang langkahnya. Tanpa bank, tanpa perlindungan politik, dan tanpa kemewahan masa lalu, mereka memulai dengan satu mesin yang tersisa, yaitu bisnis pangan. Kini, Antoni Salim dan keluarga menempati posisi kelima sebagai orang terkaya di Indonesia versi Forbes per Desember 2025. Dengan kekayaan bersih sekitar 13,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 227 triliun. Kekayaannya bersumber dari bisnis Salim Group yang mencakup makanan, retail, pertambangan, energi, perbankan, hingga infrastruktur digital. Tetapi bagaimanapun juga, luka itu tetap ada. Sebagai penutup, saya punya pertanyaan menarik untuk Anda. Apakah kejayaan yang dibangun di dekat kekuasaan selalu memiliki tanggal kedaluarsa? Dan menurut Anda, apakah kebangkitan Salim Group adalah bukti ketangguhan bisnis atau pelajaran mahal tentang risiko politik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Karena kisah ini bukan sekedar tentang satu keluarga, tetapi tentang hubungan rapuh antara kekuasaan, kekayaan, dan kepercayaan rakyat.